Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Antonio Mirante, kiper veteran yang saat ini menjadi pilihan ketiga di AC Milan, diperkirakan akan menyelesaikan karirnya pada akhir musim ini. Laporan telah menyoroti bahwa ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Rossoneri. Mirante bergabung dengan AC Milan sebagai solusi darurat pada musim gugur 2021 setelah cedera yang dialami kiper utama Mike Maignan. Dia tiba setelah agen bebas setelah meninggalkan AS Roma pada musim panas. Namun sejak kedatangannya, Mirante hanya tampil sekali untuk Milan. Penampilannya terjadi ketika dia masuk dari bangku cadangan pada menit terakhir ditambah waktu tambahan dalam pertandingan melawan Hellas Verona musim lalu. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, musim ini diperkirakan akan menjadi musim terakhir Antonio Mirante bersama Milan. Kontraknya dengan klub akan habis pada akhir musim ini dan dia diharapkan untuk memutuskan pensiun setelah itu. Kehadiran Mike Maignan dan Marco Sportiello sebagai pilihan utama dan kedua dalam posisi kiper telah membuat Mirante jarang mendapatkan kesempatan tampil pertandingan resmi. Dengan demikian, perakhiran karirnya sebagai pemain sepak bola tampak semakin mendekat. Pensiunnya Antonio Mirante akan menjadi akhir dari karir panjangnya di dunia sepak bola, dan beruntungnya Mirante mengakhiri di klub prestisius seperti AC Milan. Mantan gelandang AC Milan Sandro Tonali yang saat ini bermain untuk Newcastle United telah diberikan dokumen hukum terkait keterlibatannya dalam skandal taruhan yang melibatkan 3 pemain pada tahap ini. FIGC, badan sepak bola Italia, secara resmi mengumumkan bahwa Tonali dan 2 pemain lainnya sedang diselidiki atas peran mereka dalam skandal taruhan. Skandal ini pertama kali muncul ketika gelandang Juventus Niccolò Fagioli diselidiki karena menggunakan platform taruhan ilegal dan diduga bertaruh pada pertandingan sepak bola. Kemudian terungkap bahwa Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo dari Aston Villa juga terlibat dalam skandal ini. Kedua kasus terakhir juga secara resmi sedang diselidiki. Akibatnya, Tonali dan Zaniolo telah diizinkan untuk meninggalkan tempat latihan timnas Italia dan tidak diharapkan untuk bermain dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan Malta dan Inggris. Dalam jangka panjang, potensi sanksi serius termasuk larangan bermain dapat diberlakukan terhadap ketiga pemain ini jika hasil penyelidikan mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam skandal taruhan ini. Kasus Rafael Leao yang melibatkan Sporting Lisbon dan Lille telah diselesaikan beberapa bulan lalu dengan pembayaran denda sebesar 20 juta euro penuh oleh Lille. Namun, laporan baru mengungkapkan bahwa AC Milan secara tidak langsung membantu pembayaran denda ini. Menurut laporan dari Radio Rossonera, ketika Milan merekrut Rafael Leao dari Lille pada tahun 2019, mereka setuju untuk masukkan klausul penjualan kembali di masa depan sebesar 15-20%. Namun, klausul ini telah dihapus oleh para pihak terlibat. Berdasarkan informasi dalam neraca keuangan, biaya transfer Leo akhirnya meningkat sebesar 20 juta euro. Pada dasarnya, Milan setuju untuk membayar 20 juta euro kepada Lille untuk menghapus klausul penjualan kembali Leo, yang kemudian digunakan oleh Lille untuk membayar denda kepada Sporting Lisbon. Dengan kata lain, AC Milan secara efektif membayar denda ini sepenuhnya. Namun dalam proses ini Milan tidak lagi terikat oleh klausul penjualan kembali di masa depan yang memberi mereka lebih fleksibilitas dalam hal transfer Leo di kemudian hari. Hal ini juga bisa berarti bahwa Milan akan menerima lebih banyak uang kembali saat mereka menjual Leo, tergantung pada biaya transfernya. Penyelesaian kasus ini penting bagi Rafael Leao dan AC Milan, membantu menghindari masalah hukum yang dapat mempengaruhi performanya di lapangan. Kesediaan Milan untuk membantu juga telah memfasilitasi perpanjangan kontrak yang menjadi berita baik bagi kedua belah pihak. AC Milan sedang mencari striker baru menjelang musim 2024-2025, mengingat striker Olivier Giroud yang semakin menua dan tidak dapat memainkan setiap pertandingan sejak awal. Beberapa nama telah muncul sebagai target potensial, termasuk Jonathan David dari Lille.
Menurut laporan calciomercato.com, dua nama baru telah muncul dalam radar Milan. Pertama adalah Petar Musa, pemain Kroasia berusia 25 tahun yang saat ini bermain untuk Benfica dan telah mencetak 4 gol dalam 10 penampilan musim ini. Nama kedua adalah Baris Yilmaz yang berusia 23 tahun dan bermain untuk Galatasaray. Meskipun belum mencetak gol untuk klubnya musim ini, dia mencetak gol penting untuk tim nasional Turki. AC Milan memiliki banyak nama dalam daftar pertarungan mereka dan ini mencerminkan upaya klub untuk memperkuat lini serangnya. Harus kita tunggu beberapa bulan untuk mengetahui siapa yang akan menjadi target utama Rossoneri dalam memperkuat skuadnya di musim mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.